Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas hal yang sensitif, lebih sensitif daripada penjual bakso poraks depan SD Anda, atau polisi yang nyamar jadi tukang bakso dan akhirnya nyaman menjadi tukang bakso dan buka cabang. Ini serius, ini topik yang cukup sensitif dan saya khawatir iklannya akan menipis. Ya langsung saja, apa yang saya bahas adalah mengenai bagaimana sistem perkuliahan, bukan sistem perkuliahan ya, tapi sistem universitas di Indonesia itu justru merusak bangsa kita. Dan yang menjadi fokus saya itu adalah sistem yang diterapkan pada dosen. Oke, seperti yang kita ketahui dosen ya, omongi sak dus, duwe sak sen. Ya, itu cuma wacana. Sebenarnya dosen itu uangnya banyak. Banyak dari mana? Terutama dosen PTN. Dosen PTN itu kan memiliki banyak sumber pemasukan lah. Mereka sudah dapat dana dari pemerintah, mereka juga mendapatkan dana dari lembaga atau universitas yang membuka akses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri 1, 2, 3 dan sebagainya, yang harganya itu nggak bisa lah kalau cuma jual sawah. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah sistem dosen di Indonesia. Di Indonesia kalau ingin menjadi dosen, syarat minimal saat ini adalah minimal S2 dan linear. Artinya kalau S1 kalian psikologi, berarti S2-nya harus psikologi. Kalau S2 kalian ilmu komunikasi, S2-nya harus ilmu komunikasi atau yang satu rumpun. Oke. Kalau misalnya S2 kalian sastra Inggris, S2-nya harus sastra, bukan pendidikan bahasa Inggris. Sebaliknya, kalau S1-nya pendidikan bahasa Inggris, harus S2-nya pendidikan bahasa Inggris. Itu syarat dasarnya. Kemudian syarat ketika sudah menjadi dosen itu adalah melakukan tridharma. Oke, tridharma itu ya berarti melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Kalau ngomongin pengajaran, ya semua dosen ngajar. Meskipun ada juga dosen itu yang memanipulasi jadwal mereka. Alasan ini itu, bolos ngajar, alasan apa yang tidak sesuai dengan urusan-urusan akademis. Padahal kewajiban dosen adalah mengajar. Secara administratif tertulis bahwa pengampu dosen mata kuliah X itu adalah si A. Tapi si A itu hanya melakukan pertemuan satu semester itu cuma 8. Kemudian sisanya itu ya cuma ngasih tugas. Mengapa ada dosen yang melakukan hal semacam ini? Ya itu urusan personal pribadi dosen itu. Bisa saja dosen itu mengurus anaknya yang bayi, atau mengurus ibunya yang sakit, atau neneknya yang sudah jompo, atau apalah. Kadang hal-hal yang tidak terkait dengan urusan pendidikan itu diselipkan, dan sehingga mahasiswa tidak mendapatkan haknya. Syarat dari perkuliahan itu adalah satu SKS itu adalah 50 menit. Dan jika kurang dari itu ya jelas itu pelanggaran, karena itu sesuai dengan dalil yang diberikan oleh dikti. Kemudian, jadi kalau pengajaran saya rasa semua dosen sangat mudah untuk mengatur pengajaran itu, karena sudah diplot penjadwalannya, dan di administrasi, di sistem kelembagaan sudah tertulis dosen ini mengampu mata kuliah ini. Dan itu berkas itu sudah bisa dijadikan syarat untuk melakukan satu tridharma itu. Salah satu dari tridharma itu yaitu pengajaran. Kemudian syarat yang kedua ini yang cukup dalam tanda kutip ya menurut saya itu agak menggelikan atau manipulatif dan juga sangat brengsek lah. Bagaimana bisa? Saya kurang paham karena saya belum meneliti lebih jauh. Tapi asumsinya itu sederhananya seperti ini. Sejak kehadiran Scopus, jadi bagi mahasiswa yang kuliah di tahun 2000-an, belum 2010 ke atas, mungkin belum mengenal apa itu Scopus dan lain sebagainya. Padahal Scopus itu adalah salah satu salah satu cabang dari lembaga yang dibina oleh perusahaan yang namanya Elsevier. Oke, yang tujuannya adalah untuk mendirikan jurnal-jurnal penelitian yang menarik. Saya kurang paham bagaimana sistem pendidikan di Indonesia untuk menulis skripsi. Syaratnya skripsi atau menulis penelitian itu mayoritas referensinya itu berasal dari jurnal. Dan lebih bagus lagi kalau jurnalnya itu terindeks. Kalau secara nasional itu terindeks Sinta. Kalau internasional yang diakui itu adalah Scopus. Oke. Mungkin ada jurnal-jurnal yang lain, tapi pemerintah menyarankan Scopus. Lah, Scopus ini kalau Anda tanya di mahasiswa luar negeri yang di Eropa dan lain sebagainya, mereka tidak akan peduli
ngapain nulis di Scopus? Artinya Scopus itu punya pasar. Scopus itu pasarnya di Asia Tenggara. Lah, terus apa kaitannya dengan dosen tadi? Lah, syarat melakukan penelitian adalah menulis penelitian. Jelas, menulis penelitian. Nah, menulis penelitian, artikelnya itu harus dikirim ke jurnal-jurnal. Lah, kalau di Indonesia harus dikirim ke jurnal yang berindeks atau terakreditasi secara SINTA. Atau SINTA 1, 2, 3, 4. Lah, masalahnya ada beberapa jurnal dari lembaga-lembaga pendidikan itu yang agak nakal. Jadi mereka mensyaratkan membayar. Jadi kalau ingin dipublish di jurnal ini, Anda harus membayar sepersekian juta. Dan tentu saja, karena dosen nggak mau ribet, ya saya akan bayar dan jurnal saya terpublish dan syarat saya sudah terpenuhi. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika dosen itu sebenarnya nggak bisa nulis penelitian? Apakah mungkin? Sangat memungkinkan. Mengapa sangat memungkinkan? Kita tarik akar dari bagaimana dosen itu menjadi dosen. Oke? Pada mulanya kan manusia ya, nggak mungkin kan dosen itu kambing kan. Pada mulanya manusia, kuliah S1, S2, kemudian daftar jadi dosen. Di Indonesia kita semua mengenal sistem kekuatan orang dalam, sistem nepotisme. Dan itu juga terjadi di lembaga pendidikan. Jangan dikira itu hanya terjadi di wilayah swasta. Di wilayah pendidikan, di negeri juga, di beberapa kampus negeri, itu juga menerapkan sistem kekuatan orang dalam. Nepotisme ini hampir sulit untuk dilepas atau dicabut akarnya dari sistem di Indonesia. Karena Indonesia itu sangat negara yang dalam tanda kutip ramah, yang sangat menyukai kekerabatan, proksimitas, sungkan menyungkan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada rekan atau teman atau saudara yang ingin masuk, bisa dimasukkan. Nggak peduli apakah orang itu qualified apa enggak. Well qualified atau enggak itu nggak peduli, itu urusan terakhir. Yang penting administrasi lolos. Lah, dosen juga sama. Dosen-dosen yang masuk dengan cara yang seperti itu, yang tidak memiliki kompetensi yang lebih, hanya masuk karena sistem yang korup seperti itu yang menjelaskan bagaimana muncul istilah-istilah ghostwriter. Ghostwriter itu adalah orang-orang yang menuliskan tulisan untuk para pemburu tulisan, yang mana para pemburu tulisan ini membutuhkan tulisan itu untuk syarat administrasi. Sederhananya seperti ini. Oke, anggap saja saya dosen yang nggak bisa nulis, saya terlalu bodoh, saya males lah nulis, nggak bisa nulis, sumpek, banyak urusan rumah tangga, banyak urusan kampus yang harus jadi panitia ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya saya nyari ghostwriter. Tuliskan sebuah jurnal, lingkup studinya ini, nanti saya bayar. Setelah tulisan ini selesai, atas nama saya, ghostwriter hanya menuliskan dan mendapatkan uang. Jurnal itu diklaim atas nama saya karena ditulis atas nama saya, afiliasi kampus saya. Kemudian saya mengirim ke jurnal itu, dan akhirnya diterima, selesai, beres. Dan itu bukan hanya pada level nasional, level internasional. Scopus juga sama seperti itu. Scopus itu, kalau bisa kita katakan ya, itu mendirikan semacam kartel di lingkup pendidikan di Indonesia itu ya. Jadi sederhananya seperti ini. Scopus itu seperti menciptakan standar sendiri, bahwa kalau jurnal Anda itu diterbitkan di Scopus, maka jurnal Anda pasti baik. Ada juga jurnal yang terindeks Scopus itu ternyata juga bayar. Ada jurnal yang, jadi kalau Scopus itu bukan SINTA 1, 2, 3 lagi ya, tapi Q1, Q2, Q3 dan seterusnya lah. Nah, kalau levelnya Q1 itu yang paling baik, itu biayanya bisa sampai 30 juta. Jadi kalau sudah keterima membayar 30 juta. Jadi intinya ini adalah semacam bisnis pendidikan yang tersistematisasi. Dosen membutuhkan jurnal untuk administrasi, untuk memenuhi syarat dia sebagai dosen, yaitu tridharma penelitian. Dan selama ada demand, pasti ada supply. Logikanya kan seperti itu. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan tulisan, otomatis ghostwriter, jurnal-jurnal berbayar dan lain sebagainya, jurnal-jurnal predator yang meminta orang-orang membayar agar dipublikasikan dan sebagainya, itu pasti muncul. Itu seperti adanya hitam ya karena ada putih, nggak bisa kita nyalakan. Adanya setan atau iblis ya karena ada malaikat. Adanya surga ya pasti ada neraka.
adanya dosen-dosen yang dalam tanda kutip ya, yang nggak well qualified tadi, yaitu memunculkan ghostwriter dan lain sebagainya. Oke, jadi ketika sudah memenuhi syarat kedua penelitian, maka dosen tinggal melakukan tridharma yang terakhir, yaitu pengabdian. Pengabdian ini berkaitan dengan praktik keilmuan dia yang diterapkan pada masyarakat. Yang paling enak itu adalah ilmu-ilmu studi yang sifatnya scientific, science. Misalnya biologi, kimia, fisika, teknik, arsitek, itu lebih enak karena bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sifatnya bukan konseptual tapi praktis. Tapi kalau ilmu humaniora seperti sosiologi atau sastra, itu yang cukup sulit untuk pengabdian ke masyarakat karena manfaat atau faedah ke masyarakat itu tidak terasa karena sifatnya konseptual. Misalnya dosen sastra, gimana ngabdi ke masyarakat? Ya, memberikan semacam seminar, pengembangan literasi, menciptakan perpustakaan dan lain sebagainya, ya sejenis itulah. Oke. Dan itu juga bisa dimanipulasi, segalanya bisa dimanipulasi. Kalau misalnya Anda itu PKL atau jangan PKL, KKN misalnya, Anda KKN di suatu desa, kemudian Anda punya proyek membangun perpustakaan. Di sana dosen itu bisa nepeng nama mereka, seolah-olah mereka melakukan pembangunan perpustakaan itu. Dan mereka seolah-olah berpikir bahwa saya melakukan pengabdian dengan mendirikan perpustakaan. Padahal yang mendirikan itu adalah para mahasiswa dengan uangnya sendiri. Sampai segitunya. Lah, fungsi dari melakukan tridharma ini apa? Jelas kalau nggak ada motivasi uang, nggak akan bisa berjalan. Setelah melakukan tridharma ini, dosen itu bisa mengurus jabatan fungsional. Jadi ketika dosen masuk menjadi dosen, pertama kali dia bukan dosen, tapi tenaga ahli atau staf pengajar lah kasarannya, kayak gitulah. Cuma ngajar. Tapi kalau sudah setahun berlalu, 2 tahun berlalu melakukan tridharma ini dan beberapa urusan administrasi, dia akhirnya mendapatkan jabatan asisten ahli. Dan asisten ahli ini yang bisa dikatakan sebagai dosen, sudah boleh mulai membimbing skripsi dan lain sebagainya. Dan syarat tridharma tadi juga bisa digunakan untuk mengurus sertifikasi. Sertifikasi itu semua sudah paham lah. Sertifikasi itu gimana Anda itu bisa mendapatkan uang dari pemerintah dengan melakukan tridharma ini, melakukan laporan, kemudian melakukan perencanaan lagi, melakukan laporan lagi, melaporkan tridharmanya tadi, merencanakan tridharmanya lagi, dan seterusnya. Jadi ketika sudah sertifikasi, dulu sistemnya uang dari pemerintah turun ke dosen itu 6 bulan sekali, tapi sekarang diubah sistemnya menjadi 1 bulan sekali. Dan nominalnya itu tergantung dari jabatan fungsionalnya dosen itu. Yang asisten ahli itu ya seberapa, yang lektor itu seberapa, yang sampai profesor juga seberapa, beda. Nah, itulah sekelumit tentang dosen. Mengapa dosen itu nggak bisa mencerdaskan Anda? Atau banyak dosen yang tidak mencerdaskan Anda? Ya karena mereka punya proyek sendiri. Dan dosen-dosen yang tidak well qualified tadi, itu pasti menghalalkan segala cara agar bisa memenuhi administrasi. Dan biasanya kalau Anda berpikir, mengapa sih banyak orang cerdas itu yang nggak bisa jadi dosen? Atau mengapa banyak orang jenius yang susah menjadi dosen dan lain sebagainya? Ingat, ketika kita berada di lumbung tikus, bahkan seekor kelinci pun tidak akan bisa masuk ke dalam lumbung itu meskipun di dalamnya ada wortel. Nah, itu adalah sistem. Ghostwriter itu adalah efek dari begitu banyaknya demand, begitu banyaknya dosen yang tidak bisa menulis. Dan ketika di depan mahasiswa, mereka berpikir seolah-olah, wah, saya bisa menulis ini, itu. Makanya orang Jawa nyebutnya omongi sakdus. Oke, itu saja yang bisa saya katakan kali ini. Mungkin saya akan membahas tentang hal ini di lain kesempatan, mengenai bagaimana trik-trik menyelesaikan skripsi dengan cara yang curang tapi sah. Mengapa kok saya mengajarkan itu? Karena sebenarnya ada suatu sistem yang bobrok yang harus diungkap. Dan itu yang harus diperbaiki. Makanya banyak keculasan-keculasan yang terjadi. Oke, thanks for watching.